fakta seperti ini yang terjadi dalam tradisi Yahudi, apakah sama dalam tradisi Islam? Sebelum Islam, orang-orang Arab itu menjaga nasabnya itu dari jalur laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tradisi Arab begitu, dari jalur laki-laki, tidak ada yang jalur perempuan. Ketika Islam datang, pola yang berdasarkan jalur laki-laki itu dirombak total, dilawan oleh Allah sendiri. Bahwa itu adalah cara berpikir jahiliyah. Wali songonya habaib. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus nasab dalam hal ini. Inilah yang dipegang teguh banyak oleh orang tua yang mempunyai anak ya Sarifah atau Sayyid ini ya, bahwa mereka ingin menjaga keturunan Nabi ini. Kita ketahui bahwa keturunan memang dilihat dari jalur bapak, sehingga Sarifah ini penting harus menikah dengan Sayyid, karena kalau Sarifah tidak menikah dengan Sayyid, maka anaknya itu bukan keturunan Nabi lagi. Seperti saya ini, anak-anak saya bisa dikatakan sudah bukan Sarifah dan Sayyid lagi begitu, karena sudah terputus nasabnya. Nah, inilah yang dihindari begitu, agar untuk memelihara nasab tadi itu, sehingga Sarifah ini seperti dilarang ya untuk menikah dengan yang bukan Sayyid. Kalau ada orang mengaku dirinya Muslim kemudian menghina orang lain atau kelompok lain karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliyah atau tidak? Itu kenapa dinisbatkan ke itu kan patrilineal ya? Iya. Tapi kenapa ujungnya ke? Karena ada hadis Nabi. Kalau tidak ada hadis Nabi, ya nggak bisa. Karena Nabi yang mengatakan dalam satu hadisnya, "Kullu waladi Adam," semua anak keturunan Adam, ya, itu dinasabkan ke ayahnya. Ya, patrilineal. Ya, kecuali waladi Fatimah. Kecuali putranya Fatimah. Maka dia bernasab kepadaku. Karena ada hadis ini. Kalau nggak ada hadis ini, mana boleh kita nisbahkan kepada Nabi? Nggak boleh. Karena ada hadis. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini. Kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Edi. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Tapi sekarang kita cari siapa orangnya, kita melakukannya. Itu maksudnya Nabi SAW, setiap kemuliaan keluarga terputus. Dan setiap nasab keturunan juga akan terputus. Tidak akan sampai berlangsung dan berlanjut sampai hari kiamat. Kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku terus akan bersambung sampai hari kiamat. Berbeda dengan keturunan Bani Israel yang kebanyakan dari 124.000 nabi dan 313 rasul, itu kebanyakan daripada Bani Israel, tapi sampai sekarang pun mereka tidak bisa mencatat nasabnya. Tetapi sekaligus membongkar tradisi jahiliyah kaum Yahudi yang selalu dan memang selalu menyandarkan itu pada garis laki-laki. Ketika Allah membuat rancangan atau makar besar dalam tradisi yang establis itu, maka diambil jalur perempuan untuk membuktikan bahwa kesalahan bangsa Yahudi sangat begitu memuliakan jalur laki-laki. Wali Songo nasabnya terputus. Wali Songo tidak punya keturunan. Wali Songo tidak punya garis keturunan. Garis keturunan Wali Songo tidak ada. Yang saya maksud tidak ada dengan lafaz, yakni sekarang yang mengaku-ngaku sebagai Azamat Khan. Kalau memang ada turunan Wali Songo yang bukan dari Azamat Khan, wallahu a'lam, saya tidak tahu itu. Karena setahu saya, Robito dan Nagobah telah mengeluarkan surat Azamat Khan hanya sampai di Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Masjid Afisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi debat yang sangat seru atau penjelasan dari Profesor Manahem Ali tentang Habib Bahar, yang mana
membangga-banggakan tentang masalah nasab, dan juga banyak tokoh yang lain mengomentari tentang masalah para habaib yang mengaku cucu Nabi ini ya teman-teman. Yuk, seperti apa ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran atau merujuk pada asabiyah tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya. Fikir jahiliyah. Oh gitu. Mau tahu? Ada dasarnya? Dasarnya ada. Ini bukan pernyataan saya ini. Ini pernyataan semua. Kalau kita baca kitab tafsir, selalu pembahasannya itu jelas. Nah, sekarang ketika membahas ayat yang mudah dihafal oleh semua saudara kita itu, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita konsentrasi pada ayat yang terakhir, Inna syani'aka huwal abtar. Di sini Syekh Abdul Rauf As-Singkel yang ditulis dalam bahasa Melayu, ada penjelasan di sini. Ya, ini saya bacakan ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau. Ini penjelasan dari Syekh Abdul Rauf Singkel. Saya ulangi. Bahwasannya orang yang benci akan dikau pastilah daripada tiap-tiap khair. Saya ulangi lagi ya. Bahwasannya orang yang benci akan dikau putuslah. Maksudnya putuslah daripada tiap-tiap khairan, kebaikan. Jadi orang yang benci kepadamu, benci kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka putuslah semua kebaikan. Putus daripada beranak cucu. Jadi putus daripada beranak cucu. Tahu maksudnya? Tidak punya keturunan. Putus daripada beranak cucu. Kata mufassir adalah turun surah ini pada pekerjaan As anak Wa'il. Dinamainya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam abtar tatkala mati anaknya Qasim, wallahu a'lam. Tahu maksudnya? Jadi ada orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi, namanya As ibn Wa'il. Di sini disebutkan As putra Wa'il, anak Wa'il. Menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abtar. Kamu tidak punya keturunan. Oh, karena apa? Di sini disebutkan anaknya Nabi yang bernama Qasim, laki-laki meninggal. Jadi anak laki-laki Nabi itu meninggal semua, Pak Edi. Termasuk Qasim yang merupakan anak Nabi sendiri, anak kandung Nabi, itu meninggal. Saat itulah As putra Wa'il menyebut Muhammad abtar. tidak punya keturunan. Kenapa? Orang-orang Arab termasuk As putra Wa'il itu, As ibn Wa'il, punya pemahaman, ya tentu saja pemahaman tradisi jahiliyah. Seseorang itu dianggap punya keturunan kalau dari jalur laki-laki. Kalau laki-laki sebagai keturunan dari seseorang itu meninggal, ya berarti terputus sudah. Tapi Allah mengatakan yang terputus bukan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terputus itu mereka sendiri. Dan memang betul, yang mengolok ini, yang mengolok itu nggak punya keturunan, sedangkan Nabi tetap punya keturunan, tapi dari jalur mana? Dari jalur perempuan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi Nabi itu masih punya keturunan, tapi jalur nasabnya dari jalur perempuan, dari jalur Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Jadi kalau begitu, kalau ada orang mengaku dirinya muslim kemudian menghina
orang lain atau kelompok lain karena jalur nasabnya dari jalur perempuan, sebetulnya ini pemikiran jahiliyah atau tidak? Jahiliyah. Ternyata dibantah di dalam Al-Quran sendiri. Al-Quran sendiri membantah. Yang akhirnya dinikahi oleh Imam Ali nanti ya. Dinikah oleh Imam Ali dan menjadi punya dua menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti punya anak dari jalur perempuan ini, punya anak. Hasan dan Nah, kalau Nabi punya cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kemudian anak-anaknya yang nanti jalur perempuan tidak diakui, berarti ini mengikuti tradisi Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah kalau tidak diikuti. Jadi semua pembahasan kita itu kembali pada Quran, Pak Edi. Ya. Kita tidak peduli dengan siapapun, kalau bertentangan dengan Quran, tolak. Itu prinsip. Dan ternyata keturunan Nabi masih tetap diakui. Masih ada sampai hari ini. Tapi yang diakui jalur laki atau perempuan? Jalur perempuan. Kalau dari jalur laki-laki berarti mengikuti ajaran Islam atau mengikuti tradisi jahiliyah? Jahiliyah. Ya, ya. Itu jawabannya. Quran sendiri. Jadi Quran itu menghantam dua tradisi besar, tradisi Yahudi dan tradisi Arab, yang sama-sama mempertahankan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah versi Yahudi, tradisi jahiliyah versi Arab. Iya, iya. Itu yang dihantam oleh Quran sendiri. Dan itu sampai sekarang masih berlaku ya di Israel sana ya. Apa? Sama di Arab. Iya, sama. Untuk menghitung nasab dari jalur laki-laki itu ya. Ya, ada yang bertobat. Oh, pakai perempuan juga. Tapi ada yang nggak mau bertobat. Di Israel katanya sekarang udah mulai pakai jalur perempuan ya. Ya, justru itu prestasi kan. Oh, baru-baru ini aja ya. Tapi kalau ada kalangan Muslim sendiri yang tidak mengakui jalur perempuan, bagaimana? Iya, itu jahiliyah akhirnya. Nggak perlu saya jawab kan? Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Di sini sudah terpecahkan ternyata keturunan dari Bunda Maryam yang memperanakkan Nabi Isa, meskipun itu dari jalur perempuan, ternyata itu masih dihitung ya, dan masih dipertimbangkan. Dan bahkan di dalam Al-Quran maupun di dalam tadi Talmud juga ya, dan juga kitab-kitab di dalam Injil juga disebutkan bahwa ternyata kemuliaan dari Nabi Isa tidak berkurang meskipun dari jalur perempuan ya. Demikian juga dari keutamaan keturunan Nabi Muhammad, meskipun dari jalur perempuan itu sampai sekarang masih bisa dipertahankan dan itu masih dimuliakan. Ya, itu sesuai amanat Quran. Sesuai dengan amanat Al-Quran. Masalahnya orang mau nggak mengacu atau merujuk pada amanah Quran, atau merujuk pada asabiyah ya, tradisi jahiliyah tadi. Tradisi jahiliyah. Jadi jelas Quran itu tidak bisa dibantah. Memang begitulah faktanya. Ya, ya. Ini bukan perkataan saya loh, Pak. Jadi saya merujuk pada Quran. Iya, iya. Kita banyak bergaul nih dengan para mu'alaf. Kalau orang itu menjadi mu'alaf, kira-kira pikirannya cerdas enggak? Iya. Kalau cerdas, itu dia berpihak pada kejujuran atau kemunafikan? Harus dengan kejujuran. Dia memperlakukan sesuatu secara adil atau tebang pilih? Harus adil. Harus adil. Iya, iya. Benar katakan benar, salah katakan salah. Siapapun kita tidak melihat. Tidak ada argumentum ad persona. Tahu maksudnya argumentum ad persona? Merujuk pada tokoh. Sosok. Tokoh ini tidak bisa dikritisi. Kita saja kalau ada rabi besar yang mengatakan sesuatu bertolak belakang dengan Taurat, apakah kita kritisi atau tidak? Kita kritisi. Iya, iya. Begitu juga kalau kita sudah menjadi Muslim, apakah kalau ada ada tokoh kemudian kita sami'na wa ata'na meskipun salah? Nah, itu problemnya. Ya, harus diluruskan ya. Dan itu tugas para pemikir ya. Ya. Kalau yang bisa menegur ulama itu harus ilmunya harus di atas ulama. Ya, saya kira para mualaf kita ini kan orang-orang yang cerdas, menggunakan nalarnya secara sehat. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu hanya katanya-katanya. Katanya-katanya. Perlu ada dokumen. Ya. Dan dokumen itu basis diskusi.
imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik, karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili, tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa, apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Tidak ada sejarahnya. Saya tidak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu, berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong botol. Lu nggak paham gue ngomong botol.
Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar, karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib, padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Loh, kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain itu yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Kalau umat Islam masih terjebak dengan gaya beragama dengan tafsiran sempit, umat Islam akan jadi salah satu faktor penghambat kemajuan bangsa. Gaya beragama Roma ini saya rasa mewakili sebuah sikap kritis umat Islam yang tidak akan menerima mentah-mentah begitu saja apapun yang disampaikan para pemuka Islam tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan umat Islam. Baru-baru ini dia kan bikin marah Bahar Smith karena Roma mempertanyakan logika bahwa para keturunan Nabi Muhammad akan tetap masuk surga walaupun melakukan hal-hal yang jelas dilarang Tuhan. Jadi seolah keturunan Nabi itu suci dari kesalahan. Menurut Roma itu nggak masuk akal. Keren Om Roma. Sekarang nak tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging. Zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia.
Lalu investasi itu dari mana yang ke Indonesia ini? 50% lebih berasal dari etnis Cina, yaitu dari Cina sendiri, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan. Tidak tercatat dari Yaman Selatan. Mungkin kecil sekali atau bahkan tidak ada. Jadi, kalau ngomong mulia-mulia, itu siapa yang lebih mulia dalam berkontribusi membangun negara ini, menyediakan jutaan lapangan pekerjaan, mengasih pekerjaan kepada pribumi, pada makan, pada sekolah. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi Ahwal, keturunan Yaman yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri, Ibu Pertiwi ini. Janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita, karena mereka akan menjerumuskan kita, penduduk pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini meskipun berbeda-beda, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepingin menjadi penguasa dan kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu saya mengutuk lagi kepada turunan-turunan Yaman, tolong Anda di media sosial itu terlalu sembrono dalam omongan dan tutur kata, itu tidak ada menyucikan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang ini lagi ramai inian, Gus, ada Gus A, B, C, D, wah hasil habaib kena buah, ramai anak puyeng. Udah bodoh. Bodoh amat, biarin aja Beb. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Banget tanah.
Kalau Habib Usman bin Yahya Antek, udah ngaku aja Antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan kalian. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela Habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk Habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Siap korbankan darah demi Habaib. Siap korbankan nyawa demi Habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya, ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya, ya mereka diam aja. Ustadz yang labelnya ulama gitu, apalagi yang kaya raya, itu senyap. Baraya nggak hafal dalil juga nggak apa-apa. Banyak kan ustadz yang kayak gitu. Baraya nggak bisa baca Quran, nggak bisa Arab gundul juga, ya nggak apa-apa. Mereka nanti mau menista agama kayak, mereka nanti mau menghujat agama, mau membuat agama ini menjadi keruh, menjadi agama itu menjadi mencekam, menjadi sering menghujat, menjudge dan lain sebagainya. Ya itu kan gara-gara ulama-ulama gadungan yang seperti itu kan. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج في ذنبه من المؤمن يخرج. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya? Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan.
Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri, tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan, seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau Habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ashabal fadail, para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun guru kula sedaya al-mukarram al-alim al-allamah sahibil fadilah ad-da'i ilallah Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Abdul Mujib Salam, Kiai Suadi, dan para kiai-kiai yang lain yang banyak sekali tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini karena saya akan ada acara yang lain. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Al-ayah. Muhammadur Rasulullah
Nabi Muhammad adalah Rasulnya Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufar, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan mereka saling kasih sayang sesama umat Islam. Maka oleh karena itu, di dalam majlis maulid yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mari kita saling menyayangi sesama umat Islam. Rohama menurut Syekh Nawawi bisa dibaca dengan nasab. Asyidda juga dibacanya nasab. Muhammadur Rasulullahi walladzina ma'ah asyidda'a 'alal kuffari ruhama'a bainahum. Yang biasanya kan dibacanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dia jadi khobar dari walladzina ma'a. Kemudian Muhammadur Rasulullahnya jadi khobar mubtada maktub. Ada juga yang Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu, wawnya bukan istiqnab tetapi maktub kepada Muhammad. Kemudian asyidanya menjadi khobar dari Muhammadur Rasulullah. Nah, qiraat yang ketiga ini asyidanya bukan diropakan tetapi dinasobkan. Nusiba 'alal madhi wal hali, kata Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, dinasobkan lafaz asyidda dan rohama 'alal madhi karena ada pujian dari Allah untuk Rasulullah dan para sahabat. Apa pujiannya? Yaitu mental daripada Rasulullah dan sahabat, asyidda'a 'alal kufar hala kaunihim asyidda'a 'alal kufar ruhama'a bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir tetapi saling menyayangi sesama umat Islam. Sesama umat Islam dari mulai timur sampai ke barat harus saling menyayangi. Warna kulit boleh berbeda, suku boleh berbeda, pandangan keagamaan boleh berbeda, tetapi selagi dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita harus saling sayang menyayangi. Akur jos ini tarekatnya Yai Marzuki. Jos bablas. Jangan sampai tausiah dari Yai Suadi kita mau dipecah belah mengenai orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Ratu Sima. Alhamdulillah, karena memang Ratu Sima dulu kerajaannya ada di Pasuruan, betul. Orang-orang mau mengakui orang Pasuruan sebagai keturunan Raja Besar Empu Sendok yang mempunyai pusat kerajaan di Jombang. Setelah dipindahkan dari Jawa Tengah Mataram kuno, kemudian dipindahkan oleh Empu Sendok ke Jombang, kemudian ini daerah Pasuruan dijadikan oleh Empu Sendok sebagai daerah tempat para pertapa, daerah ilmuwan, di mana anak-anak pangeran kerajaan Mataram kuno semuanya dididik di Pasuruan. Yai Imad kalau ngomong harus ada datanya. Ada nggak bukti sejamannya bahwa Pasuruan dulu dijadikan tempat para pangeran ini dididik untuk menjadi ilmuwan? Ada. Silakan cari prasasti Cungrang, angkanya 932 Masehi. Empu Sendok menulis dalam prasasti itu
bahwa Pasuruan dijadikan tempat pertapan, tempat di mana para dididik di Pasuruan. Saya yakin karena di sini dulu pusat pendidikan kerajaan Mataram kuno yang setelah dipindah ke Jombang namanya menjadi kerajaan Medang, maka hari ini yang hadir melihat saya dan Yai Marzuki Mustamar adalah turunan para ilmuwan dan ulama di masa lalu. Tapi kalau ada orang tidak percaya, nggak percaya saya bahwa orang Pasuruan keturunan para ilmuwan di masa kerajaan Medang, ya monggo. Kita punya prasasti, kita punya kitab sezaman, kita punya arkeologi yang membuktikan Pasuruan adalah kerajaan besar di masa lalu. 932 Masehi, di mana kerajaan Medang waktu itu dipindah ke Jombang dan pusat pendidikannya di Pasuruan. Dan di waktu kerajaan Ratu Sima 500 tahun sebelumnya itu bahwa Pasuruan adalah pusat kerajaan Jawa terbesar di Jawa ada di Pasuruan ini. Tetapi orang mau nggak percaya ya ndak apa-apa. Dibatan kita punya data, tapi orang ndak percaya ndak apa-apa. Ini yang akan terjadi dengan masalah nasab. Siapa saja boleh mengakui dia keturunan siapa saja, tapi kalau ada orang yang nggak percaya ya ndak apa-apa. Gibatan. Dan kita mengenai bagaimana orang mau percaya pada kita turunan Ratu Sima, turunan Empu Sendok, ya ndak apa-apa, kita ndak marah. Kita punya silsilah sampai Ratu Sima di abad ke-5 atau ke-4 Masehi, Empu Sendok di abad 10 Masehi. Tapi orang tidak percaya ya ndak apa-apa. Betul? Ada yang punya silsilah Wali Songo. Orang kita mempunyai silsilah, kita meyakini. Orang tidak percaya ya ndak apa-apa. Betul apa tidak? Begitu pula wahai saudara-saudaraku, siapa saja yang punya silsilah dia meyakini, tetapi kemudian orang tidak percaya berdasarkan penelitiannya, berdasarkan kajian ilmiahnya, berdasarkan bukti-bukti sejarahnya, berdasarkan tes DNA-nya, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi misalnya, maka harus legowo, ndak apa-apa. Dan kita ketika tidak mengakui satu klan sebagai keturunan Nabi, bukan berarti kita memutuskan cinta dan persahabatan dengan mereka. Betul apa tidak? Yang tadinya punya teman dari Balawi, kita tetap berteman. Yang punya sahabat tetap bersahabat, yang punya guru tetap dia guru, yang punya murid tetap murid. Ini hanya penelitian, ini hanya kajian, ini keyakinan. Anda mau terima atau tidak, kita tetap sahabat, kita tetap saudara, sesama umat Islam, sesama bangsa Indo. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah, bersatulah dalam agama Allah yaitu Islam, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Nanti musuh-musuh Islam yang dari balik layar akan ikut-ikutan. Pasuruan sebagai sebuah kota, sebagai sebuah kabupaten yang mempunyai sejarah panjang orang-orang besar di masa lalu, harus menjaga, menjadi contoh, menjadi tauladan bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa Pasuruan siap tenang. Betul? Pasuruan siap damai, Pasuruan siap menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah,
sama-sama orang NU. Nggak ada mungkin yang hadir di sini bukan orang NU. Ini yang hadir 12.000 orang, semuanya nderek Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah pendiri Nahdlatul Ulama bersama para kiai-kiai Jawa Timur. 90% pendiri Nahdlatul Ulama adalah Jawa Timur. Para pendiri NU dengan segala keilmuannya yang luar biasa mengambil saripati ajaran-ajaran Wali Songo untuk dilembagakan di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Apa yang diajarkan oleh Wali Songo? Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Tasamuh, tawasud, tawazun, i'tidal. Ini yang harus dijaga. Tepo seliro, saling harga menghargai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai. Kita sebagai penerus Mbah Hasyim Asy'ari harus tetap memegang prinsip-prinsip Mbah Hasyim Asy'ari yang diwariskan dari Sunan Ampel, yang diwariskan dari Maulana Malik Ibrahim, yang diwariskan dari Sunan Giri, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Sunan Derajat, yang diwariskan dari Sunan Muria, yang diwariskan dari Sunan Kudus, yang diwariskan dari Sunan Bonang, yang diwariskan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yang diwariskan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Inilah para hadirin, Allahumma innaka ta'lam annana qad hadarna في هذا المجلس الشريف في هذا المجلس الشريف مجلس المولد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا لباس العز والتكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وارزقنا رزقا واسعا halalan tayyiban mubarakan min ghairi masyaqqatin wala imtihanin wala ta'abin bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesantren Ar-Raudhah yang didirikan oleh Abu Ammar, ya Allah langgengkan ia sampai hari kiamat. Santri-santrinya jadikan ulama-ulama besar, ulama-ulama yang akan senantiasa mewarisi ilmu daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Kiai Abu Ammar telah melahirkan para kiai-kiai di seluruh pelosok Nusantara ini. Maka untuk masa depan, ya Allah rizkikanlah Kiai Suadi, Gus Huda dan keluarga besar Yai Abu Ammar, keturunannya, para santri yang akan tetap menjadi ulama penjaga persatuan dan kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami tariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman, perdebatan atau cerita tentang masalah tersambungnya nasab dari jalur laki-laki atau jalur perempuan. Jadi Profesor Manahem Alim bahas ini membongkar tentang masalah kelan Ba'alawi ini ya, yang mana Habib Bahar membahas tentang masalah tersambungnya nasab dari jalur bapak atau jalur ibu ya. Jadi kalau menurut Bahar ini yang tersambung itu dari jalur bapak gitu ya teman-teman. Dan juga banyak tokoh-tokoh yang menanggapi tentang masalah kelan Ba'alawi ini ya, termasuk pernyataan Habib Bahar dan juga pernyataan Habib yang lain mendapatkan sorotan dari para tokoh-tokoh di Indonesia, termasuk ada Mahfud MD, ada Ibu Irma dari anggota DPR RI, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain juga turut mengomentari tentang pernyataan-pernyataan dari para habaib kelan Ba'alawi ini ya teman-teman, terutama pernyataan-pernyataan dari Habib Bahar yang
dikomentari oleh para tokoh-tokoh nasional ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman, apabila teman-teman mempunyai kritik dan saran, jangan sungkan-sungkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.